Karena saya dulu pernah kejadian juga dok, waktu saya aklimatisasi, salah satunya lompat. Kalau misalnya pakan hidupnya itu, let's say Cloudy Eye juga dok, saat dia makan apakah Cloudy Eye itu tertular? Ini ikan lagi stres nih. Oke, yuk kita bareng-bareng yuk kita hajar ini ikan. White spot ini dia bukan disebabkan oleh bakteri, tapi dia disebabkan oleh... Oke bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Masih bersama Dr. Rifki. Nanti yang belum nonton part satunya nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya bro. Kita lanjut part 2. Oke dok, nah di sini ada satu pertanyaan juga nih dok yang kita pengen tahu nih. Jadi yang tadi kita udah obrolin tuh masalah pH, masalah TDS, masalah amonia dan lain-lain. Gimana sih mereka saling berkaitan dan saling bekerja untuk bikin kualitas air jadi baik gitu dok? Maksud saya di sini mungkin penghobi juga pengen tahu sebenarnya media apa aja sih yang diperlukan untuk bikin kualitas air jadi baik dok. Oke. Jadi kalau terkait dengan hubungan tadi sebenarnya kan sudah pernah dibahas ya terkait dengan mereka tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah terkait dengan media yang mungkin bisa membuat itu kualitasnya baik pasti filtrasi ya gitu. Jadi filtrasi ini menjadi cukup penting bagi kelangsungan akuarium. Untuk menjaga stabilitas tadi. Selain filtrasi pun juga kita harus tadi water change dan lain sebagainya untuk istilahnya mengurangi hal-hal yang sudah berlebih di sana. Gitu. Nah itu yang menjadi karena ada beberapa patokan tertentu ya terkait ya misalkan amonia, level amonia itu sebenarnya harusnya 0 gitu, 0 mg per liter air. Begitu juga dengan nitrit, begitu juga dengan nitrat. Itu harus 0 seperti itu. Dan untuk dissolve oksigen kita harus alert, kita harus concern ketika kadar oksigen itu banyak literatur yang menyebutkan kadar oksigen di bawah 2 mg per dl itu kita harus waspada. Tapi sebenarnya kalau dari saya pribadi ketika hasil dissolve oksigen kita ini pengukurannya 3 itu yang saya rasa juga sudah cukup untuk kita concern ke sana. Dissolve oksigen yang baik itu adalah di atas 4 sampai 5 ke atas gitu. Ada juga beberapa ikan yang harus 7 seperti itu. Tapi rata-rata memang semakin tinggi semakin baik. Kalau bisa tercapai ya. Semakin tapi itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali Mas. Tapi berarti dia nggak ada parameter batasnya kan, batas tertingginya. Tidak. Jadi untuk batas minimum disarankan mungkin 4 ya. Ketika 2 itu sudah mulai terjadinya kita sebutnya di bidang dalam istilah kedokteran itu deplesi oksigen. Ada penurunan kadar oksigen di dalam air tadi. Itu 2 literatur biasanya menyebutkan 2 sampai 3 lah. Itu kita harus udah mulai warning. Itu kalau ikan khususnya ikan predator tuh ada ciri khasnya nggak sih dok? Maksudnya kayak ada tanda-tandanya nggak sih kalau dia kekurangan oksigen? Nah, kalau misalkan tadi ada kondisi deplesi oksigen atau penurunan kadar oksigen, biasanya untuk ikan, biasanya pada umumnya ya, itu biasanya dia akan gasping. Gasping itu ke atas ya, menggap ke atas seperti itu. Karena di dalam karena di dalam air itu sudah tidak ada oksigen yang terlarut yang cukup buat dia secara fisiologis, secara alamiah, dia akan mencoba untuk mengambil di atas tadi. Itu sekali aja atau berulang kali? Akan berulang. Seperti itu, akan berulang. Dan deplesi oksigen tuh juga ada 2 ya Mas ya. Jadi ada deplesi oksigen secara internal dan eksternal. Artinya memang di lingkungannya itu tidak ada. Itu deplesi yang kekurangan oksigen yang memang di lingkungannya itu sedikit atau gangguan dari sistem pernafasannya dia. Jadi dia oksigennya ada tapi ada gangguan insang atau lain sebagainya itu yang menyebabkan dia nggak bisa ngambil. Nah itu yang perlu juga diwaspadai juga, artinya ketika ikan gasping padahal kadar oksigennya udah mencukupi misalkan, berarti ada kemungkinan faktor lain nih yang dia seperti itu. Gitu. Itu terkait dengan masalah oksigen ya atau dissolve oksigen tadi, pernafasan tadi seperti itu. Berarti belum tentu karena oksigen ya dok? Benar. Jadi tapi memang ketika gasping kita coba evaluasi dissolve oksigennya itu berapa. Nomor pertama pastinya oksigen dulu ya gitu ya. Nah terus selanjutnya nih dok, masalah penyakit ikan nih dok. Kita nih sebagai penghobi nih suka pusing 7 keliling dok kalau dapat penyakit ikan nih. Apalagi kalau ikannya mahal,
kolektor di sini juga banyak dok yang wah nggak segan-segan untuk ngeluarin uang untuk ikan yang nominalnya berjuta-juta dok. Begitu sakit tetap aja kita nggak tahu cara penanganan dok gitu. Jadi di sini biasanya penyakit yang kita temuin paling pertama biasanya white spot. Lalu cloudy eye, terus ada juga lepas lendir, ada lagi hole in the head ya, hole in the head, ada kembang sisik, ada fin rot, body rot, terus ada yang namanya jamur kapas, terus tiba-tiba hilang nafsu makan, bahkan ada yang akhirnya ikan sudden death, dok. Gitu. Mungkin singkat aja nih dok, kita poin per poin. Misal kayak white spot tuh karena apa sih terjadinya dok? Oke. Kalau dia jenis bakteri apa sih dok gitu? Nah, ini yang menjadi saya pun ketika saya mendapatkan pasien dari luar ya, istilahnya ada owner, masih banyak sekali owner yang memang belum bisa membedakan apa itu bakteri, virus, kemudian jamur atau parasit gitu ya. Dan itu justru akan sangat merugikan ketika melakukan pengobatan. Nah, terakhir kita ngomongin masalah white spot. Di sini ini white spot nih bahasa penghobi aja atau ada bahasa ilmiahnya dok? White spot ini memang di bidang di kedokterannya memang white spot. White spot juga. White spot disease. Gitu. Jadi white spot ini dia bukan disebabkan oleh bakteri, tapi dia disebabkan oleh protozoa. Ya, salah satunya itu kalau untuk di air tawar itu ada satu jenis protozoa, Ichthyophthirus multifilii. Nah, ini bukan bakteri. Jadi ketika ada white spot kemudian kita hajar dengan antibiotik, itu nggak akan. Antibiotik nih obat-obat yang ada di pasaran ya dok? Iya, nah itu nanti mungkin saya ingin sedikit berpesan juga terkait dengan penggunaan antibiotik. Nah itu tadi pengenalan terkait masalah kita sebutnya agen penyakit ya. Itu harus minimal basicnya saja. Bisa membedakan apa istilahnya itu disebabkan oleh apa, bakteri kah, virus kah, protozoa kah, atau jamur atau cendawan seperti itu. Karena ketika kita nggak tahu, kemudian kita coba-coba, ya itu akan pertama wasting time juga gitu. Dan kita ini terkait masalah penyakit infeksius terutama ya mas pada ikan, yang sering saya dapati itu adalah pada stadium yang memang sulit untuk tertolong gitu. Jadi itu tadi karena istilahnya wasting time terkait dengan masalah coba-coba terapi dengan tidak melihat ini diakibatkan oleh apa dulu. Seperti itu. Nah, kalau tadi white spot itu akibat dari protozoa. Ya berarti kita harus menggunakan anti protozoa. Gitu untuk bisa membunuh protozoa itu sendiri. Protozoa itu semacam mikroorganisme kecil tapi lebih besar dari bakteri. Itu bisa dilihat di mikroskop. Jadi ketika ketika yang bintik putihnya itu kita lihat di bawah mikroskop, itu sudah bisa kelihatan. Seperti itu. Nah itu kalau kita di penghobi tuh kita taunya white spot timbul karena suhu rendah dok. Misalnya hati-hati taruh di luar, kalau suhu dingin rentan white spot gitu. Nah itu benar ya dok? Benar. Jadi stadium protozoa tadi itu memang terkait dengan suhu yang cukup rendah. Gitu. Nah itu biasanya memang bisa kita coba untuk pakai heater untuk meningkatkan suhunya seperti itu ya. Tapi ini kan saling berkaitan juga masalah parameter tadi ya dok? Benar. Maksudnya bukan berarti karena suhu rendah langsung white spot gitu. Maksudnya kan kita balik lagi ke imun ikan yang terjadi karena parameter yang baik juga kan dok gitu kan. Gitu. Memang ada beberapa ikan yang emang aneh dok, kadang-kadang jenis ikan ini rentan white spot, jenis ini enggak gitu. Enggak, sebenarnya bukan ya. Terkait dengan spesies, semua jenis ikan itu bisa punya probabilitas yang sama untuk kena itu. Tapi itu bener dok, kalau tank kita ditaruhnya di luar itu berarti lebih rentan kena white spot dibanding indoor. Nah ini juga terkait dengan masalah karantina ya. Ketika kita kembali lagi ke masalah predatory fish yang memakan mungkin live feed, live feed seperti itu. Belum tentu ketika akuarium itu ditaruh di luar itu akan jadi white spot. Belum. Karena gini, misalkan ketika kita berbicara mengenai masalah live feed, apakah live feed itu tidak membawa white spot? Betul. Itu yang perlu digarisbawahi di situ, Mas. Nah, itu yang perlu
istilahnya karantina, biosecurity kan seperti apa. Kalau misalnya kita memang sayang dengan ikan kita ya gitu. Banyak juga dok penghobi ikan predator nih yang tidak mengkarantina pekan hidupnya dok. Jadi ya mungkin ada beberapa faktor juga, faktor mungkin wadahnya nggak ada lagi, atau karena kan karantina kita mesti beli aerator lagi, mesti beli filtrasi yang sederhana lagi gitu kan. Jadi kadang mereka dari beli dari plastiknya itu langsung masukin gitu. Itu yang menjadi mungkin kesalahan yang mungkin biasa terjadi ya Mas ya. Berarti itu mesti dikasih obat ya saat karantina dok? Iya, kita mesti pemberian obat untuk tergantung tadi entah white spot ataupun bakteri misalkan, karena kan kita nggak tahu apa yang dibawa oleh si ikan ini. Tapi kalau misalnya itu ada obat yang secara global dok, karena dokter kan tadi bilang kalau white spot tuh berarti kita harus ngobatin pakai antiprotozoa. Nah kalau obat-obat yang dia pasaran kan terbatas tuh, kita cuma bisa dapetin beberapa merek aja. Benar. Nah dari mana ya kita tahu dok dia udah anti protozoa atau dia memang global untuk ngobatin semua? Nah itu tadi itu kenapa istilahnya kalau di pasaran sih mungkin saya melihatnya sempat ada ya, marketplace itu pasti ada, bisa kita temukan gitu antiprotozoa. Cuma terkait dengan fungsinya yaitu lagi-lagi harus dikonsultasikan dengan profesional yang memang di sana. Gitu. Jadi kita melihat zat aktifnya ini apa. Ya itulah tapi biasanya mungkin di kemasan ataupun mungkin di kita bisa itunya itu juga misalnya sebenarnya ada. Tapi jujur Mas, saya melihat ketika obat-obat ikan di marketplace sendiri pun juga terkadang tidak menuliskan. Nah itu yang sulit sekali gitu, sulit untuk diidentifikasi. Dia bilang antiprotozoa misalkan, ini benar nggak sih bahannya ini itu? Bahkan dia udah bilang antiprotozoa pun kita masih ragu kadang-kadangnya. Seperti itu. Biasanya klaimnya adalah misalkan dia bisa white spot disease gitu. Pasti ada aja antibiotik itu masuk di sana. Dan itu ya tadi yang saya katakan bahwasanya tidak tepat guna gitu. Itu yang tadi menjadi apa istilahnya masalah juga. Masalah juga ya. Karena kalau di pasaran tuh kita bisa nemu obat yang dari harga 3.000 perak sampai bahkan 300.000 pun ada dok gitu. Dan saya sebagai penghobi terkadang kita beli yang 300.000 pun nggak manjur juga dok gitu. Ini yang kadang-kadang kita dilema juga nih dok, sebagai walaupun mungkin yang 300.000 tadi udah ada kandungannya apa segala macam, yang 3.000 mungkin hanya untuk jamur gini gitu kan. Oke, lanjut poin 2 dok. Kalau cloudy eye itu apa sih dok? Nah, cloudy eye ini sebenarnya bukan penyakit ya mas. Ini sebenarnya adalah gejala. Kayak misalkan saya suka dia tuh lendir dok. Cloudy eye ini adalah mata pada ikan yang kelabu. Maksud saya dia ininya tuh lendir atau selaput atau apa? Bukan, jadi ada kerusakan pada bagian mata, entah itu korneanya kah atau lensanya kah, atau mata itu kan kalau anatomi mata itu kan ada berbagai macam chamber di sana mas. Jadi walaupun dia bulat, dia sebenarnya punya 3 bagian di sana. Nah, cloudy eye sendiri itu adalah kondisi di mana satu dari atau mungkin 2 dari bagian mata tadi itu rusak, akhirnya menyebabkan biasanya sih kornea kebanyakan, akhirnya terjadi cloudy tadi gitu. Dia karena apa dok? Nah, cloudy eye sendiri ini ada 2 kemungkinan, infeksi dan yang tidak terinfeksi, yang non infeksius. Infeksi terjadi di mata atau di organ lain? Biasanya cloudy eye itu sudah sistemik ya, artinya dia di organ lain yang nantinya akan masuk ke mata. Nah, tadi yang saya katakan bahwasanya sebenarnya cloudy eye itu bukan nama penyakit, dia hanya sebuah gejala, sama seperti misalkan demam. Kalau Mas Kenny misalkan demam, kita nggak nyebutnya sakit demam, bukan. Jadi demam itu ya pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu. Gitu. Nah, jadi ketika kita melihat cloudy eye ini sebenarnya ada sebuah gejala doang. Tapi gejala tadi timbul penyebabnya itu apa? Nah, itu tadi yang saya katakan ada yang akibat infeksi ataupun akibat dari non infeksi.
Oke. Jadi dia bukan jamur, bukan apa ya, Dok? Sejauh ini kalau untuk yang infeksi lebih banyak ke bakteri. Bakteri. Yang terjadi di organ lain, bukan di matanya dia kan? Iya. Jadi gini, ada bakteri yang dia bisa masuk melalui luka atau lain sebagainya. Kemudian dari luka itu dia berkembang, kemudian dialirkan ke dalam aliran darah. Mata itu kan dia akan tersupport dengan darah juga. Jadi ketika darah yang sudah terinfeksi oleh bakteri sudah bisa masuk ke aliran darah, itu dia akan naik ke mata tadi. Oh gitu ya. Nah, dia di sana bisa, istilahnya bahasa kedokteran itu berkolonisasi, dia berkembang biak. Bakteri itu kan akan membelah. Nah, itu dia akan menginfeksi mata semakin banyak di situ. Nah, ini nih, Dok. Kebetulan kan ada jenis ikan yang namanya kita sebutnya, saya nggak tahu kalau bahasa ilmiahnya apa ya, Dok. Kita sebutnya ikan caracin, Dok. Jadi kebetulan saya penggemar ikan caracin juga. Saya penggemar ikan payara, Dok. Jadi ikan-ikan caracin ini hobi banget Claudii. Kenapa ya, Dok? Nah, itu kenapa ada ikan yang enggak, ada yang gitu? Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya perlu dicari dulu ya, artinya penyebabnya tuh apa. Misalkan tadi infeksi, ya berarti lagi-lagi mau tidak mau kita coba periksa. Artinya periksa dalam hal ini pengambilan sampel air gitu untuk diperiksa di laboratorium terkait dengan mikrobiologi bakterinya dan sebagainya. Saran saya seperti itu untuk untuk tahu gitu gimana ini tuh kenapa. Tapi ada juga yang tadi yang saya katakan Claudii itu non infeksius. Terkait dengan kualitas air lagi-lagi terkait balik dengan kualitas air lagi. Oke, ngerti saya. Gitu. Jadi atau heavy metals atau logam berat pun juga dia menyebabkan Claudii. Logam berat nih gimana, Dok, misalnya? Mungkin timbal atau lain sebagainya yang kita zinc dan lain sebagainya, itu yang kita tidak pernah tidak pernah cek atau tidak kita pernah tahu, tiba-tiba masuk ke dalam akuarium misalkan dari adanya perubahan air baku dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan itu parameternya di mana kita ceknya, Dok, kalau itu? Biasanya kalau untuk logam berat, nah di Indonesia sayangnya laboratorium yang terbuka untuk mengecek kualitas air, terus kemudian penyakit itu masih jarang. Tapi biasanya Kementerian Kelautan dan Perikanan punya satu di Serang, itu untuk masyarakat itu bisa di sana, untuk masyarakat umum. Oke. Dan kit-kit pun juga saya rasa sudah ada ya, kayak PB timbal itu kayaknya beberapa merek test kit itu kayaknya sudah. Apa sih, Dok, test kitnya apa namanya, Dok? Apa meter gitu kan, Dok? PB gitu, timbal, terus kemudian cobalt di situ. Ada beberapa jenis merek itu di marketplace juga banyak. Jadi kalau misalkan mau cari mungkin semacam kit test for heavy metals gitu. Nah, itu biasanya banyak muncul ya. Magnesium pun juga untuk kesadahan juga. Itu salah satu ya mungkin penyebab air. Jadi ibaratnya singkat kata nih Claudii ini sebenarnya gejala ya, Dok? Gejala. Seperti kita demam gitu ya. Berarti di dalam badan kita nih ada apa gitu? Ada apa, atau di luar tubuh yang menyebabkan kerusakan di dalam mata itu apa? Dari airnya kah atau apanya, itu perlu diketahui juga. Oke. Dan itu semua yang tadi kita udah omongin tadi ya, parameternya. Oke. Lalu kalau kayak apa lagi ya yang paling sering terjadi nih, Dok, kita nggak usah bahas semua sih. Hole in the head tuh, Dok. Ini juga orang banyak yang bingung nih. Ya, dari hole in the head sendiri kebanyakan serem ya, Dok, penyakit. Iya. Saya pernah menemukan ini di Oscar ya. Iya, rata-rata ya. Rata-rata di Oscar gitu. Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian juga, memang hole in the head ini disebabkan oleh infeksi. Jadi agen infeksi. Jadi semacam tadi kayak white spot yang disebabkan oleh protozoa. Nah, ini pun juga kalau tidak salah Hexamita sp namanya, nama protozoanya. Jadi itu salah satu yang sudah clear dibuktikan si protozoa ini menyebabkan hole in the head, dan itu biasanya banyak terjadi di Oscar sih, seperti itu. Apa karena Oscar tuh rakus makan kali ya? Kalau itu kebetulan belum ada data yang pasti ya, Mas ya. Jadi kenapa kok kita sebutnya predisposisi gitu? Apakah si Oscar ini punya kerentanan yang tinggi terhadap penyakit ini seperti itu? Nah, itu belum ada. Berarti
tiap ikan tuh memang strukturnya bisa beda-beda ya dok ya, kan jadi dia lebih lemah di penyakit ini, Bisa penyakit ini seperti gitu. Sekarang kalau di penghobi tuh lebih sering terjadi di peacock bass tuh dok. Nah itu kayaknya saya sering lihat di komunitas banyak banget yang peacock bass kena. Jadi dia lebih bisa juga ya dari pakan hidup bisa juga ya dok Bisa ya? juga dari pakan hidup. Oke. Terus kalau fin rot dan body rot dok? Sama seperti Cloudy Eye Mas. Jadi fin rot dan body rot ini sebenarnya gejala Ya? bukan disebut sebagai penyakit, tapi memang banyak hobis ini nyebutnya penyakit gitu. Nah tadi fin rot itu sendiri pun biasanya disebabkan oleh bakteri Ya? gitu. Jadi ya berarti agen bakterinya lah yang kita istilahnya. Jadi kalau kita ada terminologi istilahnya gejala klinis dan penyebab penyakit itu beda. Nah itu yang kita perlu tahu penyebab penyakitnya apa. Itu adalah nama penyakitnya. Nama penyakitnya ini akan diobati dengan obat yang akibat dari kayak tadi biasanya fin rot itu banyak bakteri. Salah satu contoh mungkin beberapa jenis Francisella ataupun beberapa jenis Strepto itu juga bisa menyebabkan fin rot, tapi namanya bukan fin rot, jadi tergantung dari nama bakterinya apa. Tapi kebanyakan dia akibat dari bakteri. Nah makanya berarti dia gejala kan dok? Iya itu gejala. Berarti misalnya let's say dalam satu tank tuh kita punya 5 ikan yang sama nih dok. Iya. Satu kena fin rot, apa memungkinkan 4 lain tertular dok? Mungkin. Oh mungkin. Tapi apakah itu akan tertular semua? Itu tergantung dari sistem kekebalan mereka masing-masing. Jadi setiap individu, bahkan kita pun manusia, sama seperti manusia, ikan pun juga seperti itu. Bisa saja individu yang satu lebih kebal dibandingkan dengan temannya pada satu tangki. Itu yang sampai sekarang pun sebenarnya masih sebuah misteri. Karena saya dulu pernah kejadian juga dok, saya baru beli ikan 4 jenis ikan yang sama. Waktu saya aklimatisasi, salah satunya lompat. Ya, salah satunya lompat, jatuhlah ke darat ya. Lucunya besoknya ikan itu yang kena fin rot. Dan berujung 2 hari kemudian nggak selamat dok, gitu. Apa mungkin maksud saya, kalau saya sebagai orang awam mikir mungkin dia lebih stres karena dia jatuh. Mungkin nggak itu dok? Itu menjadi salah satu. Ini mungkin bisa kita hubungkan juga dengan kondisi jamur kapas gitu. Jadi ketika ikan itu stres, sistem kekebalannya akan turun. Yang tadinya bakteri di air itu sebenarnya banyak sekali bakteri mas. Jadi tidak hanya nitrobakter, nitrosomonas yang ada itu. Ada bakteri-bakteri yang kita sebut sebagai opportunistic bacteria di perairan. Jadi opportunistic. Jadi dia ketika dia punya kesempatan untuk menginfeksi, dia akan menginfeksi. Tapi itu akan akan ditameng dengan sistem imun. Sama sistem imunnya bagus, itu nggak akan terjadi infeksi. Tapi ketika ikan itu gampang stres kan ya mas, gitu. Ketika ikan itu di-trigger stres, otomatis sistem imun akan turun. Yang tadinya hanya bakteri normal atau bakteri yang ada di sana, mestinya nggak apa-apa. Tapi dia punya kesempatan. Ini ikan lagi stres nih. Yuk kita bareng-bareng yuk kita hajar ini ikan gitu. Nah itu bisa menimbulkan tadi gejala klinis. Gejala klinis entah fin rot atau lain sebagainya. Begitu juga dengan tadi jamur kapas. Sebenarnya jamur kapas itu memang dia jamur cendawan. Tapi itu cendawan yang oportunistik juga. Dia tidak akan berkembang menjadi kapas atau berkembang menjadi gejala klinis tadi kalau ikannya nggak akan baik-baik aja. Berarti gini dok ya, kalau ikan-ikan yang tadi saya bilang nih, ikan-ikan caracin yang dari ikan import lah ini dok ya, berarti kan mereka nih ikan arus dok. Dia level stresnya lebih tinggi dibanding kayak ikan mas koki, bahkan dibanding dengan Oscar dan lain-lain dia lebih tinggi. Kayak tangan kita masuk aja mereka bisa nabrak kaca gitu. Nah berarti imun mereka tuh rendah ya dok? Bisa dibilang gitu kan? Mungkin ya. Kalau dalam akuarium iya. Mungkin punya kesempatan seperti itu. Jadi disitulah kenapa mereka tuh dibilang ikan sulit karena itu ya dok? Iya. Karena imun mereka gampang sekali drop gitu. Bisa seperti itu, karena tingkat stres itu sangat mempengaruhi imunitas. Tingkat stres itu sangat mempengaruhi sekali. Wah, itu penjelasan yang oke banget sih dok. Gitu. Karena selama ini kita menganggap tuh itu semua penyakit dok. Kayak Cloudy Eye, wah ada jamur nih, gitu.
Maksudnya kita berpikir bahwa jamur itu nempel di mata gitu dok. Oh, iya. Atau saat dimakan pakan hidup matanya berjamur gitu dok. Kalau misalnya pakan hidupnya itu let's say cloudy eye juga dok. Saat dia makan apakah cloudy eye itu tertular dok? Ketika cloudy eye itu gejala klinis cloudy eye itu akibat agen infeksi, itu mungkin kemungkinan besar bisa menyebabkan Infeksi. Iya. Kalau infeksi. Kalau aja. agen infeksi. Tadi saya katakan Oke, cloudy eye sendiri ada 2 jenis. Iya. Gitu. Dan terkait dengan penyembuhan cloudy eye itu tergantung dari kerusakan pada mata yang disebabkan oleh mereka. Jadi bisa bersifat reversible, artinya kembali seperti normal. Ada yang sifatnya irreversible, tergantung bagian mata mana yang dia dirusak. Ini dok, ikan-ikan caracin ini biasanya kalau udah kena bagian mata nih dok, kalau kita semua tuh udah kayak udah lost hope lah dok gitu, karena kemungkinan sembuhnya kecil banget dok gitu. Benar. Itu kalau misalnya kayak pupil yang mengecil gitu, dia akan balik nggak sih dok? Kadang bentuknya kan misalnya matanya hitamnya besar nih dok. Nah nanti setelah cloudy eye-nya itu hilang, biasanya kayak hitamnya jadi kecil dan lebih banyak ininya. Tadi tergantung dari kerusakan apa yang ada di mata tadi. Ketika bagian mata itu masih bisa healing, artinya sembuh, itu nanti akan kembali normal. Tapi masih ada kemungkinan healing dok? Mungkin, tapi kecil. Kalau dari kasus-kasus yang sering saya temukan, cloudy eye itu banyak yang irreversible. Artinya dia akan entah pun ketika cloudy eye-nya hilang dia akan cacat dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa normal yang benar-benar normal sebelum dia terkena itu ya mas ya. Oh gitu ya. Nah, ini penyakit cloudy eye ini memang paling bermasalah. Iya, makanya saya selalu bilang memang benar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu tadi, ikan pun sulit sekali diobati mas, sulit sekali diobati. Jadi pengobatan ikan itu tidak ya mungkin kalau untuk kucing anjing bukannya lebih mudah, tapi ikan itu lebih sulit lagi. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati ikan. Seperti itu. Ya balik lagi parameter air lagi ya dok ya. Ya kalau misalnya kayak ini juga sudden death mah banyak faktor ya dok ya. Iya, itu tidak. Tapi rata-rata kalau di penghobi itu sudden death gagal adaptasi sih dok. Benar. Betul ya? Bisa. Tiba-tiba malamnya berenang, paginya udah kebalik ikan. Gitu dok. Gitu. Oke, nih dikit lagi nih dok ya, boleh ya. Kalau karantina ikan nih dok, kita bahas secara global aja deh dok. Masalah penyakit-penyakit kayak jamur yang kayak tadi segala macam. Itu tuh kalau kita sebagai penghobi tuh biasanya akan kasih advice begini. Udah, karantina, masukin garam, pasang heater 32, kasih akriflavin, kasih methylene blue. Jadi ibarat kalau bisa air itu dicampur semua. Nah itu gimana dok kira-kira? Ya. Jadi sebenarnya proses karantina itu awalnya itu tujuan dari karantina ini sebenarnya melihat infeksi yang belum berkembang. Artinya kayak misalkan biasanya kita sebutnya masa inkubasi ya. Yeah. Jadi kita menunggu masa inkubasi ketika justru karantina itu melihat apakah ikan yang kita beli itu tuh sedang tahapan inkubasi, jadi belum penyakitnya itu belum berkembang. Bisa sebenarnya menggunakan akriflavin sebagai salah satu tindakan preventif ya, pencegahan gitu. Cuman sebenarnya karantina ini lebih kepada masa kita melihat observasi dulu, ada atau tidak penyakit itu selama 7 hari kita lihat gitu. Jadi baru ketika nanti di masa 7 hari itu ada, baru kita mulai melakukan tahapan terapi. Jadi sebenarnya tujuan karantina itu sebenarnya itu tadi, memperjelas status kondisi kesehatan ikan dulu itu. Jadi istilah kita tuh stabil gitu. Benar. Kita melihat karena ya kita nggak tahu di dalamnya itu kan ada apa ya. Seperti itu. Karena kan ada beberapa ikan yang sakitnya malah lepas lendir terlalu berlebih tuh dok. Gitu. Jadi nggak tahu ya. Ini sih saya sebagai orang awam sih dok. Itu kalau dia lagi lepas lendir berlebihan, apa iya dipasang heater? Bukannya suhu panas malah membuat lendir dia semakin keluar banyak? Benar. Sebenarnya ini adalah hal yang natural ya, hal yang tadi yang saya katakan bahwasanya lendir itu bagian dari sistem kekebalan non spesifik. Jadi justru lendir sebenarnya dibutuhkan. Itu sebenarnya sedang sama seperti demam ya. Keringat keluar dok. Iya, demam itu sebenarnya proses di mana
tubuh itu sedang melawan infeksi. Nah, sama seperti lendir, ketika lendir tinggi itu sebenarnya ikan sedang melakukan proses apa istilahnya clearance ya, yang ada di sekitar tubuhnya itu agar bisa lepas. Oke, itu yang biasa kalau lepas lendir tuh kan yang badannya kelihatan kayak putih-putih gitu kan, Dok? Iya. Yang kadang di air suka kayak ada lendir terbang gitu, itu bener ya, Dok? Itu salah satu, salah satu yang. Itu balik lagi ke berarti ikan lagi dalam kondisi nggak prima ya, Dok? Iya, lagi tidak sehat. Oke. Jadi karantina tuh balik lagi kebutuhannya apa gitu ya, Dok ya? Benar. Gitu. Jangan maksudnya ikan lagi berlebihan lepas lendir terus kita pasang heater 32 plus kasih garam ya jadi lendirnya malah makin lepas ya, Dok ya? Iya. Gitu. Seperti itu. Oke.